Seperti yang kita saksikan di layar di depan Anda hadirin yang berbahagia, saat ini kita sedang menyaksikan Sekretaris Presiden Mayor Jenderal TNI Aryo Windutomo mengambil bendera negara Sang Merah Putih. Kemudian bendera negara Sang Merah Putih nantinya akan diserahkan kepada Perwira Paspampres Letnan 1 Kavaleri Yudvi Syuhadapane. Dan Sekretaris Presiden Mayor Jenderal TNI Aryo Windutomo mengambil teks proklamasi yang kemudian sudah diserahkan kepada Perwira Paspampres Letnan 2 Korps Polisi Militer Raihan Ontoseno Bremi. Prosesi ini disaksikan oleh Sekretaris Militer Presiden Mayor Jenderal TNI Kosasi dan Kaskor Gartab 1 Jakarta Brigadir Jenderal TNI Edi Saputra di Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional. Dan sekarang ini bisa kami saksikan para hadirin dan juga pemirsa, bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi diserahkan kepada Purna Paskibraka Duta Pancasila yang merupakan paskibraka pembawa bendera negara Sang Merah Putih pada tahun 2024. Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2024 yang bertugas membawa bendera negara Sang Merah Putih adalah Kirana Asyawidya Baskara, asal Provinsi Banten, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Niko Mangtri Setia, asal Provinsi Bali. Dan nanti akan kita saksikan bersama kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi yang akan melewati ribuan masyarakat yang sudah berkumpul di sepanjang jalan dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka. Nah, berbicara tentang Hari Kemerdekaan, upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka selalu ditunggu-tunggu masyarakat Indonesia. Dan kita juga bisa saksikan di sekitar Monas, masyarakat begitu antusias, banyak sekali di sana berkumpul, bahkan selepas sholat subuh tadi sudah mulai berdatangan ke jalur dari Monumen Nasional ke Istana Merdeka. Dan di sini kita bisa lihat, Rory dan juga para pemirsa dan hadirin yang hadir di Istana Merdeka, bahwa Purna Paskibraka Duta Pancasila 2024 saat ini sedang menuruni tangga halaman dari Monumen Nasional Monas yang akan menuju ke kereta kencana yang akan menjadi permulaan dari kirap pengantar bendera negara Sang Merah Putih dan teks proklamasi. Dan tentunya setiap hari, Rory, kita bangga menjadi bangsa Indonesia, bangsa yang besar, karena bangsa ini tidak pernah melupakan sejarahnya. Dan sebagai pengingat kita semua bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar, kita saksikan tayangan berikut ini. Revolusi Indonesia adalah revolusi tanpa mati. Revolusi Indonesia pasti akan menang. Sejak berkumandangnya Proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tiap tanggal dan bulan itu oleh seluruh rakyat Indonesia dirayakan dan diperingati secara meriah dan mengesankan. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa Ia telah melindungi dan menuntun negara dan bangsa kita hingga kita dengan selamat telah sampai kepada hari yang berbahagia sekarang. Indonesia yang ditakdirkan untuk bersatu berkat kearifan pendiri-pendiri bangsa kita dapat bersatu.
Luar biasa alunan suara Endah Laras. Boleh kita berikan aplaus yang meriah sekali lagi untuk Endah Laras. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Memang musik keroncong, Rory, menurut saya adalah everlasting, abadi selamanya. Dan membicarakan tentang Endah Laras berhasil mengantarkan musik keroncong hingga ke panggung Eropa dan Amerika Serikat. Dan ini adalah sebuah kebanggaan besar bagi musik tanah air yang kini dikenal dunia keroncong sampai ke dunia barat. Wow, ini sama seperti batik yang sudah dikenal atau diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO dan masih banyak yang lain. Angklung, Noken Papua, dan banyak lagi. Nah, kita bisa saksikan saat ini di layar kaca Anda dan juga di hadapan Anda hadirin di Istana Merdeka. Kita akan melihat suasana di Monumen Nasional saat ini, di mana pasukan berkuda, pasukan drum band saat ini tengah mulai bergerak untuk menuju ke Istana Merdeka. Dan ada satu hal yang menjadi highlight dari kirap ini tentu saja adalah kereta kencana yang membawa bendera negara sang merah putih dan teks proklamasi ke Istana Merdeka. Sekarang ini kita melihat Purna Paskibraka Duta Pancasila tahun 2024 yang telah bertugas membawa bendera negara sang merah putih adalah Kirana Asya Widya Baskara asal Provinsi Banten, dan yang bertugas membawa teks proklamasi adalah Niko Mangtristia asal Provinsi Bali. Dan saat ini kereta kencana Garuda Prabayaksa tengah berjalan menuju ke Istana Merdeka. Mungkin kita bisa ceritakan terlebih dahulu makna atau arti filosofis dari kereta kencana Garuda Prabayaksa ini, bahwa kereta kencana yang dinaiki Purna Paskibraka Duta Pancasila bernama Garuda Prabayaksa. Garuda Prabayaksa merupakan gabungan dari dua kata, yakni Praba dan Yaksa, yang berarti cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Kereta kencana ini dibuat di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, khusus untuk hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Yang ikut turut meriahkan dan sesuatu yang tidak pernah terlihat sebelumnya dalam perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu adalah 145 pasukan berkuda yang mengikuti iringan dari kirap pengantar bendera negara sang merah putih dan teks proklamasi. Tapi kembali lagi ke kereta kencana Garuda Prabayaksa, bahwa di sini terlihat dari materialnya sendiri terlihat berbeda. Kelihatan lebih tangguh dan ini besar dan kuat, dan ternyata dengan materialnya sendiri menggunakan dua material yang berbeda kalau tidak salah, Rory. Ya. Kayu jati dan juga besi. Wow, besi baja yang ditempa ya, ini menunjukkan atau memfilosofikan bahwa kita sebagai bangsa akan semakin kuat jika ditempa sama seperti besi baja. Nah, kita juga bisa melihat ini adalah pembuka kirap bendera sang negara merah putih dan juga teks proklamasi, yakni 45 pasukan motoris, polisi militer batalion pengawal protokoler kenegaraan Pas Pampres. Nah, motoris ini dipimpin oleh Letnan 1 Korps Polisi Militer Kowat Febi Fitri Frizaldi, dan 45 motoris polisi militer batalion pengawal protokoler kenegaraan Pas Pampres ini mengendarai motor, beberapa di antaranya adalah motor listrik. Ini sebagai penanda bahwa kita siap untuk menyongsong net zero emission di tahun 2060 dengan menggunakan kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, 15 di antaranya adalah wanita TNI. Jadi yang mengenai motor ini tidak hanya laki-laki, tapi 15 dari 45 adalah wanita TNI. Dan itulah, Rory, saya merasa sangat bangga sekali melihat wanita TNI Indonesia yang berperan penting dalam rangkaian upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, karena kehadiran mereka tentu menjadi inspirasi besar bagi generasi putri bangsa. Sekarang kita juga dapat lihat, Bapak dan Ibu, tamu undangan yang kami hormati dan juga para pemirsa, dimanapun Anda berada, saat ini kirap pengantar bendera negara sang merah putih dan teks proklamasi sedang menuju keluar Monumen Nasional dan menuju ke Istana Merdeka. Dan mereka akan melewati ribuan masyarakat yang antusias dan sukacita menyambut kirap
yang akan menuju ke Istana Merdeka ini. Nah, kalau misalnya kita melihat sukacita masyarakat yang berkumpul, ini mengingatkan saya dengan semboyan warisan leluhur kita, Caroline, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu Indonesia. Tentunya kita berdua, Rory, dan juga seluruh masyarakat Indonesia, kita sangat bersyukur dan beruntung lahir di bumi pertiwi Indonesia. Kita memiliki banyak budaya, bahasa, suku, dan juga alam yang indah. Tapi kita tetap hidup rukun dan damai bersama. Dan untuk mengingatkan kita kembali terkait dengan kekayaan alam dan juga keragaman budaya Indonesia, mari kita saksikan